Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roliza. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pengguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya mengunjungi tempat bersejarah Islam di Medan dan salah satunya Masjid Raya Al Osmani, di mana Masjid Raya Al Osmani merupakan masjid tertua di kota Medan peninggalan Kesultanan Delhi. Masyarakat Labuhan sering mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Kuning. Mengapa? Karena masjid ini dikenal dengan warna kuning yang berdominan khas Melayu Delhi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Masjid Al Osmani, ikuti vlog saya terus yuk! Masjid Raya Al Osmani ini terletak di Jalan Yosudarso kilometer 17,5, tepatnya berada di wilayah Desa Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Masjid Raya Al Osmani ini berawal dari Kesultanan Delhi yang ke-7 bernama Sultan Osman Perkasa Alam. Di masa beliau, pembangunan masjid tersebut dari bahan kayu yang berukuran 16 x 16 meter. Model dari masjid tersebut pun model panggung, karena mengingat kondisi pada saat itu, lokasi masjid masih rawa-rawa. Pada saat itu yang mengharuskan Sultan Osman membangun masjid pada tahun 1854 yang terbuat dari bahan kayu. Kayu yang dipakai bernama kayu ulin. Setelah wafatnya Sultan Osman digantikan oleh anak kandung beliau yang bernama Sultan Mahmud Perkasa Alam menjadi Sultan ke-8 pada tahun 1870. Di masa Sultan Mahmud, masjid dilakukan renovasi total yang tadi terbuat dari bahan kayu berubah bentuk menjadi permanen yang kita lihat sampai sekarang. Masjid Al Osmani ini mempunyai desain yang sangat indah, di mana saat pembangunan masjid ini menggunakan arsitek yang berasal dari Jerman sehingga menghasilkan beragam seni. Bila dilihat, masjid ini memiliki gaya arsitektur yang sangat indah. Ternyata di dalam masjid ini terdapat beberapa gaya arsitektur, diantaranya gaya Eropa, Cina, seni Hindia, Timur Tengah, dan dibalut keseluruhannya Melayu Delhi. Kombinasi arsitektur 4 negara itu terdapat pada pintu masjid berornamen Cina, ukiran bangunan bernuansa India, dan arsitektur bernuansa Eropa, dan ornamen-ornamen bernuansa Timur Tengah. Rancangannya unik, bergaya India dengan kubah tembaga persegi 8. Kubah yang terbuat dari kuningan tersebut beratnya mencapai 2,5 ton. Masjid Al Osmani didominasi warna kuning dengan warna kuning keemasan yang merupakan warna kebangsaan suku Melayu. Warna tersebut diartikan atau menunjukkan kemegahan dan kemuliaan. Kemudian dipadu dengan warna hijau yang filosofinya menunjukkan keislaman, di mana suku Melayu sangat menjunjung tinggi adat budaya istiadat serta agama sebagai fondasi menegakkan agama Islam. Beberapa kali pemugaran terhadap bangunan masjid ini telah dilakukan tanpa menghilangkan arsitektur asli yang merupakan perpaduan bangunan Timur Tengah, India, Spanyol, Melayu, dan Cina. Selain ornamen-ornamen yang indah, pada kawasan Masjid Al Osmani yang merupakan masjid kerajaan ini juga terdapat beberapa kompleks pemakaman berupa lahan yang berbentuk persegi panjang yang terdapat pada sisi utara, barat, serta selatan dari kawasan. Makam-makam tersebut dibatasi oleh pagar-pagar besi pada sekelilingnya. Pemakaman pada masjid ini terdapat 5 makam Sultan Delhi yang pernah berkuasa di Istana Labuan Delhi. Mereka adalah Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Panglima Gandar Wahid, Sultan Amaluddin Perkasa Alam, Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan Muhammad Perkasa Alam. Selain makam-makam sultan, pada pemakaman ini juga terdapat makam-makam keluarga besar dari Kesultanan Delhi. Hingga kini, selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid itu juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad, dan lain-lain. Dan tempat ini juga menjadi keberangkatan menuju pondok jamaah haji yang berasal dari Medan Utara. Mengenang kembali di masa zaman Kesultanan saat belum adanya transportasi udara, sebelum jamaah haji berangkat melalui Pelabuhan Belawan, masjid ini menjadi tempat titik keberangkatan dan pelepasan jamaah haji saat itu. Fungsi pada saat itu sangat berperan sekali, ini mendoakan calon jamaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Dan ternyata cara itu sampai sekarang tetap dilakukan oleh beberapa kelompok bimbingan ibadah haji yang ada di sekitar Kecamatan Medan Labuhan. Sebelum diberangkatkan ke asrama haji yang di Kota Medan, disinilah titik kumpul sekaligus bercengkrama dengan keluarga, bisa dikatakan sekaligus menjadi tradisi-tradisi usai berdoa di sini.
mereka pun berangkat menuju asrama haji. Mengenang kembali masa kerajaan Delhi, dulunya kerajaan Delhi terletak di sekitar Masjid Raya Al-Osmani. Istananya pun tetap berada di depan masjid ini sampai pada masa Kesultanan yang ke-8. Sedangkan pada masa Kesultanan yang ke-9 barulah Istana Maimun dibangun dan Sultan menetap di sana sekitar 1901 hingga generasi yang sekarang. Masjid Raya Al-Osmani sudah mengalami 7 kali renovasi sejak pertama berdiri. Di antaranya dilakukan oleh Sultan Osman, Sultan Mahmud, Perusahaan Tembakau Delhi, Gubernur Sumut Mara Halim Harhab, Presiden Soeharto, Wali Kota Medan Bakhtiar Ja'far, dan terakhir di tahun 2009 oleh Wali Kota Medan Haji Abdillah. Masjid ini belum pernah mengalami kerusakan total akibat gejala alam. Walaupun pernah terjadi gempa yang cukup dahsyat tahun 2004, masjid ini hanya mengalami sedikit keretakan. Namun, sudah dipoles hingga kembali baik. Adapun beberapa renovasi yang pernah dilakukan hanya karena gejala alam seperti kelapukan dan cat yang pudar. Beberapa bagian masjid yang masih asli, diantaranya adalah mimbar khatib. Sejak tahun 1870, mimbar khatib sampai sekarang masih tetap yang sama. Cekungan tempat imam atau mihrab masih tetap dipertahankan. Bentuk lengkungan langit-langit masjid walaupun papannya sudah dirubah, namun bentuknya masih dipertahankan. Beberapa kaca jendela dan kaca di atas pintu sejak tahun 1870 masih dipertahankan, walaupun ada beberapa yang sudah diganti sekitar tahun 1999. Model pintu masjid dari tahun 1870 tetap sama. Bentuk kubah yang persegi 8 tetap dipertahankan walaupun bagian luarnya sudah direnovasi. Dulunya kubah ini terbuat dari tembaga dan kuningan. Sekarang sudah tidak itu lagi karena mendapatkan tembaga dan kuningan cukup sulit. Di halaman belakang masjid terdapat 2 bangunan. Satu di antaranya merupakan sumbangan dari Bakhtiar Ja'far pada tahun 1999. Beliau ingin memberikan buah tangan berupa sebuah maket rumah adat Melayu agar anak cucu yang bersuku Melayu di masa depan tidak buta tentang rumah adat Melayu. Awalnya, bangunan ini difungsikan sebagai perpustakaan. Lambat laun, perpustakaan ini pun tidak berfungsi, dan referensi bukunya mulai berkurang hingga akhirnya bangunan itu dialihkan fungsinya sebagai tempat penyimpanan inventaris masjid seperti sajadah dan karpet. Tepat di sebelah bangunan tersebut ada pula sebuah bangunan yang dulunya digunakan sebagai kantor BKM. Namun saat ini bangunan itu digunakan sebagai kantor MUI Kecamatan Medan Labuhan. Masjid Raya Al-Osmani juga memiliki beberapa tradisi yang khas saat Ramadan. Satu di antaranya adalah saat hari Kamis selalu diadakan buka puasa bersama. Masyarakat umum dengan hidangan yang khas dan sudah turun-temurun yakni bubur pedas khas Melayu Delhi. Tidak lain, perkembangan pada Masjid Raya Al-Osmani bukan hanya semata-mata, melainkan kerajaan sultan membuat masjid ini dengan tujuan mempererat hubungan silaturahmi antara rakyat dan kesultanan. Sampai saat ini, bangunan Masjid Al-Osmani masih digunakan sebagai tempat beribadah dan perayaan hari besar keagamaan.